Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darel Anahbatullah dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 dengan 3 digit yang terakhir 060. Di sini saya akan menjelaskan tugas computer vision, yaitu dari modul ketiga. Yang pertama, dalam perjuangan pertama ini kita akan mempelajari mengenai brightness dan kontras. Di sini brightness kita untuk mengubah kecerahan dan kontras gambar menggunakan operasi titik G, yaitu X dan Y. Untuk rumusnya sama dengan alfa dikali F dalam kurung X, Y ditambah beta. Nah, di sini alfa sendiri itu untuk mengontrol kontras dan untuk betanya itu untuk mengontrol brightness. Di sini fungsinya ini. Selanjutnya untuk tahap pertamanya mengubah brightness. Oh ya, untuk sebelumnya saya akan menjelaskan kita harus mendownload image terlebih dahulu. Di sini download image ini itu untuk menampilkan hasil dari keseluruhan. Nah, gambar pertama dari binary noise, buah dokumen. Nah, di sini image ini nanti akan keluar di output dari program yang tadi yang saya jelaskan di awal. Nah, ini nanti akan keluar di sini. Oke. Kita kembali lagi ke brightness dan kontrasnya. Untuk tahap pertama mengubah brightness. Nah, di sini mengubah brightness beta garis bawah value min 80, min 40, 0, 40, 80. Jadi dari lalu kedua mengubah kontras di sini, lalu kombinasi brightness tambah kontras, auto brightness kontrasnya di sini. Lalu menggunakan nampi manual nampi, lalu memvisualisasikan. Oke, lalu itu di run. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, yang pertama dari gelap, originalnya seperti ini, lalu menjadi terang dari min ke plus. Di sini dari low ke high. Nah, ini dari alpha auto brightnessnya seperti ini. Nah, hasilnya lebih bagus yang di auto karena lebih presisi. Maksudnya yaitu perbandingannya jelas antara. Nah, selanjutnya yang kedua histogram equalization, yaitu untuk menyebarkan distribusi intensitas secara merata sehingga kontras gambar meningkat secara global. Nah, yang pertama histogram gambar asli, menghitung histogram menggunakan OpenCV. Lalu ekualisasi histogram, terapkan ekualisasi histogram ini. Nah, lalu yang ketiga ekualisasi pada gambar gelap. Nah, ini buat versi gelap dari gambar. Nah, gelap min seperti ini, alfanya 0,4, betanya min 20. Ekualisasi gambar terang, buat versi terang dari gambar. Nah, lalu ekualisasi secara manual, ini kita menghitung sendiri, hitung histogram manual, hitung CDF-nya yaitu cumulative distribution function. Lalu terapkan mapping, bandingkan dengan OpenCV, lalu ekualisasi pada gambar berwarna. Nah, lalu yang ketujuh selanjutnya itu memvisualisasikan. Nah, kita lihat hasil dari yang kedua, histogram equalization. Nah, ini untuk awalnya histogramnya seperti ini. Nah, ekualisasi, histogram, ekualisasi, lalu gelap, gelap, ekualisasi gelap. Nah, original warna, EQ warna. Lanjut. Lalu yang ketiga, control limited adaptive histogram equalization. Kita membagi gambar menjadi detail kecil dan melakukan ekualisasi lokal di setiap detailnya dengan pembatasan kontras untuk menghindari aplikasi noise. Lebih baik dari global equalization. Menggunakan fungsinya ini, C limit, clip limit,
tile grid size untuk buat objek clay-claynya. Tahapan pertama yaitu yang dilakukan global equalization-nya versus clay. Ekualisasi globalnya ini EQ underscore global sama dengan CV2 equally his. Lalu clay default. Lalu yang kedua variasi clip limit. Clip value-nya yaitu 1, 2, 4, 8, 20, 40. For clip in clip value, variasi tile grid size yang ketiga. Untuk tile size-nya 2,2, 4,4, 8,8, 16,16, 32,32. For size in tile size, tile lebih kecil menjadi lebih lokal, lebih banyak adaptasi. Lalu yang keempat, clay pada gambar berwarna. Di sini konversi ke lab color space, terapkan clay pada channel lightness. Lalu yang kelima, clay pada gambar gelap. Lalu yang keenam, visualisasi. Nah, lalu di run hasilnya seperti ini. Ini hasil dari original, global EQ, clay, histogramnya seperti ini munculnya. Lalu klip 1, klip 4, klip 20, klip 40. Lalu original warna, gelap, clay gelap. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat, gamma correction. Gamma correction mengubah kecerahan non-linear. G sama dengan F pangkat Y. Y lebih kecil dari 1, itu akan mencerahkan area gelap. Jika Y lebih besar dari 1, itu akan menggelapkan area terang. Jika Y sama dengan 1, tidak akan merubah apa-apa, tidak berubah. Lalu untuk fungsinya CV2.load dalam kurung src, load lookup table mapping intensitas NP power operasi pangkat per pixel. Nah, tahapan yang pertama yaitu gamma correction menggunakan load. Def apply gamma image gamma. Di sini menerapkan gamma correction menggunakan lookup table. Di sini buat table, outputnya 255 dikali input per 255 pangkat gamma. Nah, lalu yang kedua, gamma pada gambar berwarna. Gamma bright sama dengan apply gamma image 0,5. Gamma dark apply gamma image 2,0. Lalu auto gamma berdasarkan min atau rata-rata. Menghitung gamma optimal berdasarkan target min. Di sini lalu hitung gamma yang buat min mendekati target. Target sama dengan min pangkat gamma menjadi gamma sama dengan log target atau log min. Buat gambar gelap dan terang. Lalu menampilkan kurva gamma per channel gamma dan visualisasi. Kita lihat gamma correction. Ini hasil dari gamma koreksinya, dari terang agak gelap lagi, gelap. Di sini original, terang, gelap menjadi warna gamma. Gelap, auto, terang, auto. Di sini autonya makin tinggi. Untuk gamma kurvanya seperti ini hasilnya. Baik, oke. Lalu selanjutnya thresholding global. Mengkonversi gambar grayscale menjadi biner menggunakan satu nilai threshold yang sama untuk seluruh gambar. Fungsi CV2 threshold src trace maxval type thresholding global. Tipenya trace binary inf, trace tranche, trace to zero inf. Nah, di sinilah tahapan yang pertama yaitu 5 tipe thresholding. Nah, ini lalu untuk tahapan yang kedua variasi nilai threshold.
trace listnya 50, 80, 100, 127, 160, dan 200. Lalu untuk yang ketiga, thresholding manual. Implementasi manualnya T sama dengan 127, manual binary-nya NP-ware, gray lebih besar daripada T, 2550. Lalu yang keempat, thresholding pada gambar berwarna per channel. Lalu kita menvisualisasikan histogram threshold line, lalu ringkasan. Nah, kita lihat hasil dari yang kelima. Nah, seperti ini. Dari originalnya ini binary inf, lalu trunk 20 inf T50, T127, T80, T200 per channel, histogramnya seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya yang keenam, thresholding Otsu Triangle. Otsu dan Triangle itu menentukan threshold optimal secara otomatis. Otsu itu mengartikan meminimalkan varian intrakelas bimodal histogram. Triangle garis dari puncak ke ujung histogram mencari jarak max. Fungsinya ini, tahapan pertama Otsu threshold. Nilai thresholdnya di parameter kedua diabaikan, gunakan kosong. Triangle thresholdingnya ini seperti ini. Lalu Otsu dengan per filter Gaussian blur. Blur mengurangi noise. Histogram lebih smooth, Otsu lebih akurat. Lalu implementasi Otsu manual. Nah, ini implementasi algoritma Otsu dari nol. Hitung histogram. Nah, seperti ini. Lalu perbandingan pada gambar berbeda. Nah, visualisasi selanjutnya. Kita lihat hasil yang keenam, Otsu Triangle hasilnya seperti ini. Dari original, Otsunya T109, Triangle-nya T227, Otsu plus blur. Nah, hasilnya lebih tebal tapi agak blur. Histogramnya seperti ini. Nah, nature Otsu seperti ini. Lalu yang ketujuh, adaptive thresholding. Menghitung threshold lokal untuk setiap pixel berdasarkan neighborhood-nya untuk gambar dengan pencahayaan tidak merata. Yang pertama, min adaptive thresholding-nya. Block size-nya harus ganjil. C-nya adalah konstanta yang dikurangi. Nah, lalu yang kedua, Gaussian adaptive thresholding. Variasi block size. Lalu yang keempat, variasi konstanta C. C value-nya minus 5, 0, 5, 10, 20, 30. Seperti itu. Lalu selanjutnya, perbandingan global dengan adaptif. Buat gambar dengan pencahayaan tidak merata ini. Lalu global threshold pada gambar tidak merata. Lalu adaptif pada gambar tidak merata. Lalu visualisasi. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini, agak blur. Lalu ini yang global ini setengah, ini gagal, yang ini berhasil. Ini tidak merata, hasilnya seperti gradasi smooth dari gelap ke cerah. Original. Selanjutnya percobaan ke-8, konvolusi dan filter. Konvolusi 2 dimensi, menghitung output setiap pixel sebagai wedge sum dari pixel tetangganya berdasarkan filter yang diberikan. Nah, untuk yang pertama, box filternya terlebih dahulu. Nah, ini 5 semua elemen. Kernel sharping-nya penajaman. Lalu yang ketiga, kernel edge detection dari horizontal, vertikal, Laplacian-nya. Lalu yang keempat, kernel emboss, relief. Nih, lalu yang kelima, gabungan kernel berbagai ukuran, lalu visualisasi. Kita lihat hasilnya di run terlebih dahulu ya, jangan lupa. Di sini berhubung saya sudah melaksanakan terlebih dahulu supaya agak lebih cepat. Nah, di sini dari
Gambarnya kalau yang pertama ini original box filter, agak buram lalu menjadi hitamnya menghilang terus berubah menjadi abu-abu. Kalau di sini dari gambarnya cuma garis horizontal, garis vertikal ditambah dengan digabung antara vertikal horizontal dan H plus V combine. Oh ini masih Laplacian-nya lalu digabungkan. Ini menambahkan box 3x3, menambahkan box 5x5, box nah ini semakin ke kanan semakin blur. Oke. Selanjutnya yang ke-9 Gaussian blur. Percobaan Gaussian blur menggunakan kernel Gaussian untuk menghaluskan gambar. Lebih alami dari box blur karena distribusi Gaussian memberi bobot lebih besar memberikan lebih besar pada pixel dekat pusatnya. Nah, untuk yang pertama Gaussian blur dasar, variasi sigma, Gaussian kernel satu dimensi menjadi dua dimensi, lalu Gaussian dengan box blur, interaktif Gaussian blur, performa timing, lalu visualisasi. Kita lihat hasil yang ke-9 seperti apa. Nah seperti ini, semakin kanan semakin blur. Dari original Gaussian 3x3, 15x15, 3x1. Nah, blur. Oke, baik. Lalu yang ke-10 median dan bilateral filter. Oke, percobaan 10 ini median filter yaitu sebagai mengganti pixel dengan median dari tetangganya yang sangat efektif menghilangkan salt and pepper noise. Berarti menghilangkan seperti garam dan lada, pepper, bubuk ini. Berarti kayak titik. Nah, lalu bilateral filter ini menghaluskan sambil mempertahankan edge, memberi bobot berdasarkan jarak dan kesamaan intensitasnya. Nah, untuk tahapan yang pertama median filter salt and pepper noise. Jadi ini untuk titik seperti itulah. Lalu yang kedua median filter Gaussian noise. Lalu yang ketiga bilateral filter dasar. Diameter sigmanya ini kesamaan warna, sigma space dari kedekatan. Lalu variasi parameter bilateral, variasi sigma color, variasi sigma space, perbandingan edge per separation, lalu timing comparison dan memvisualisasi. Oke, kita lihat yang ke-10. Nah, seperti ini kan, salt and pepper. Jadi dia menjadi titik kecil. Nih Gaussian ke noise median ya seperti ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita lihat percobaan dari hasil pembuatan saya mengenai filter Instagram. Di sini fiturnya sendiri yaitu ada nih filter yang pertama brightness contrast manual, yang kedua filter vintage menggunakan LUT, lalu yang ketiga filter sketch menggunakan edge detection dan blending, memblend. Nah, lalu cartoon menggunakan bilateral edge, HDR menggunakan clay. Untuk cara penggunaannya terlebih dahulu menjalankan Python ini, nama projectnya mini_instagram. Jika kamera menggunakan webcam, tekan C untuk capture. Jika tidak menggunakan gambar default. Nah, ini programnya setup path, argumen parsernya ini, lalu utility functionnya ini, sepia filter ini. Di sini untuk vintage filternya ini, sketch filternya ini, cartoon filter ini, nah HDR clay filter, bokeh atau blur, lalu ini untuk brightness contrast, lalu Current filter ini parameternya alpha
seperti ini. Nah, oke, main loop. Nah, selanjutnya kita run, start debugging. Kita lihat di sini, hilang. Nah, ini kita lihat dari 0 dulu. Oke, ini yang 0. Yang satu nih brightness contrast, ini originalnya. Nah, sepia ini. Lalu ketiga vintage gambar lebih. Nah, ini seperti ini, kartun untuk gambar kartun. Nah, HDR clay untuk bokeh blur. Nah, oke. Untuk selesainya, nah untuk selesai kita, kalau untuk menyimpan kita pencet S dulu, kalau untuk keluar kita pencet Q. Oke, baik. Terima kasih dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.